Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita membaca sholawat Ibrahimiyah dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini akan menjawab pertanyaan kawan-kawan ya, yang masih banyak pertanyaan itu mengenai diantaranya seperti ini. Ustadz, saya terlilit hutang. Nah itu pertanyaannya, saya terlilit. Kalau kata-kata terlilit itu memang sudah seolah-olah kalau kalau tali begitu terlilit itu sudah susah dibuka. Nah, sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua, saudara-saudara kepada sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semuanya dimanapun berada. Yuk kita doakan, ya Allah berikanlah kawan-kawan semuanya sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, panjang umurnya, umur yang berkah. Ya Allah yang punya amanah, ya Allah lunaskanlah ya Allah. Ya Allah berikanlah rezeki yang melimpah sehingga mudah lunas amanahnya ya Allah. Ya Allah yang sakit ya Allah sembuhkanlah, semoga bisa aktivitas, bisa ibadah seperti biasanya ya Allah. Ya Allah berikanlah saudara-saudara kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semuanya yang mau gabung silahkan menghubungi di nomor nanti. Yang mau komen ya, bukan yang mau, ayo komen minta doa. Tapi jangan lupa nulis bismillah dulu atau nulis sholawat dulu. Ya itu menunjukkan bahwa kita adalah bersyukur. Ya masih membaca sholawat, baca bismillah, baru hajatnya. Ya, karena kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak. Banyak tidak bisa kita hitung dibanding apa yang diberikan Allah yang bilang kawan adalah sulit itu. Ayo komen yang banyak-banyak. Bagi yang baru ketemu ya, yang baru ketemu channel ini, seperti biasanya saya mohon ayo di subscribe, di komen, di like dan di subscribe ya. Kepada sahabat-sahabat semuanya ya, langsung saya ke poinnya, ke pokok bahasanya, bahwa ada yang bertanya seperti itu. Ustadz, saya mohon solusinya. Saya ini betul-betul terlilit. Ya, terlilit hutang. Ya. Kepada kawan-kawan ya, coba ya saya coba diperhalus. Ya, diperhalus. Ya, biar rasanya itu lebih enak. Ya, di hati kita ini lebih enak dan di pendengaran kita pun lebih enak. Yaitu diperhalus, yaitu amanah. Ya, hutang itu adalah diganti dengan kata amanah. Karena Allah itu memberikan amanah, ya, memberikan beban, memberikan amanah kepada kita. Maka hutang disebut dengan amanah. Ya memang kalau amanah itu wajib dibayar. Sama dengan hutang gitu juga. Kita mendapatkan amanah dari kawan, umpama ya contohnya suruh bawakan bungkusan ini dikasihkan kepada si A.
Nah, itu harus disampaikan kepada si A, namanya amanah. Jadi ayo kita rubah mulai sekarang, jangan terlilit ya. Kalau terlilit itu sulit untuk bisa dibuka ya. Padahal itu tidak. Yang amanah yang diberikan Allah kepada kawan-kawan itu berarti Allah mempercaya. Ya, orang yang dititipi ya itu biasanya orang yang bisa dipercaya. Jadi diperhalus amanah ya yang diberikan oleh Allah. Lah kok diberikan Allah Pak? Wong itu saya yang hutang. Lah semua yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Ya. Walaupun itu hutang ya, walaupun bapak ibu atau saudara-saudara semuanya hutang dari si A, ya memang kawan yang hutang kepada si A, tetapi itu memang kehendak Allah. Kehendak Allah bisa berjalan ke rumah si A, bisa pinjam bank, itu ke atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kawan-kawan bisa mensikapi ya, tidak sampai bilang terlilit ya, itu berarti yakin bahwa tidak bisa membayar. Padahal itu semuanya hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti habis amanah itu sudah selesai, sahabat-sahabat semuanya akan naik kelas. Nah, itu akan naik kelas. Maka sekarang amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya kita tetap berusaha. Apa usahanya ya? Apa usahanya supaya amanah kita ini cepat selesai? Nah, kamu punya hutang enggak? Amanah hutangnya sudah lunas. Nah, tinggal amanahnya. Kiat yang pertama ya, ini saya sampaikan bahwa usaha itu ada dua. Usaha yang nampak, ya usaha yang nampak itu apa? Ya kalau petani ya pergi ke ladang, menanam-nanam, nah, terus mengupah kalau bab pertanian ya, itu namanya adalah usaha yang nampak. Kalau pedagang ya usaha jual beli, ya. Kalau pegawai ya pergi ke kantor, pergi ke sekolah, kalau guru itu namanya usaha yang nampak, yang disebut dengan usaha, istilah sekarang itu usaha bumi. Usaha bumi ya. Ikhtiar yang nampak, ikhtiar itu bahasa Arab artinya adalah usaha. Nah kalau kita usaha tadi ada dua. Yang kedua adalah usaha yaitu usaha langit atau usaha batin, atau disebut istilah sekarang adalah ikhtiar bumi. Usaha bumi artinya tadi yang saya sebutkan. Yang kedua adalah ikhtiar langit. Usaha yang nampak dan usaha yang tidak nampak di mata kita. Nah, yang usaha, karena itu sumber rezeki tadi, yang sumber rezeki atau sumber keuangan. Ya karena ini fokus ke amanah ya. Saya sampaikan apa itu uang gitu saja. Karena amanah yang harus diselesaikan dengan bentuk uang ya. Sebetulnya kalau rezeki itu banyak ya, tidak hanya uang saja. Ini fokus ke uang. Jadi usaha uang yang tadi dari pertanian, dari pegawai dan seterusnya tadi, itu namanya adalah ikhtiar bumi atau ikhtiar yang nampak. Yang kedua adalah ikhtiar langit, ikhtiar batin. Ya. Ikhtiar batin. Ya, ikhtiar batin itu adalah termasuk sumber rezeki yang dari batin. Itu apa? Sumber rezeki yang dari batin. Yang pertama adalah sholat duha. Nah, sholat duha itu adalah usaha ikhtiar
langit namanya, ikhtiar batin, ikhtiar langsung menghadap kepada Allah. Maka ayo ya, yang punya amanah tadi, ayo kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari Allah. Jangan menganggap bahwa kita ini yang mampu, kemarin kita bukan. Ayo kita kembali menghadap kepada Allah, usaha langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat duha. Karena sholat duha ini termasuk adalah sumber rezeki atau usaha keuangan langsung jalur langit. Nah, itu ayo kembali ke sana. Nah, dalam sholat duha itu terkenal bahwa sholat duha yang waktunya itu pagi. Nah, sekitar jam 8 sampai jam 9 itu kita memohon kepada Allah. Ya. Itu di dalam doanya ya. Wa in kana rizki fis sama, kalau rezeki kita itu masih di atas, ya Allah turunkan. Kalau rezeki kita jauh baidan, ya Allah, rezeki kita jauh, mohon diturunkan. Wa in kana fil ardi, ya Allah, kalau rezeki kita di dalam bumi, keluarkanlah. Itu usaha namanya. Ya, jangan hanya usaha yang bumi saja, usaha yang nampak saja. Itu usaha namanya. Ayo kembali kepada Allah. Pertama adalah sholat duha, terus sholat jamaah. Nah, sholat jamaah itu juga termasuk usaha bumi, usaha langit namanya. Ya, sholat jamaah. Kemudian adalah sholat selain sholat ya, itu sholat jamaah, sholat duha, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat yang lain masih banyak. Kemudian selain sholat, itu adalah sumber keuangan, itu adalah berbakti kepada orang tua. Itu berbakti kepada orang tua juga akan bisa merubah yang asalnya tidak punya apa-apa, bisa menjadi punya apa-apa. Yang asalnya punya amanah bisa lunas amanahnya karena berbakti kepada orang tua. Ya, jangan malah begini. Lah bagaimana mau ngasih kepada orang tua kita, sedangkan kita amanahnya belum lunas. Ini saya ngumpul-ngumpulkan. Kalau sudah lunas baru orang tua kita kasih. Itu tidak benar. Ya, walaupun kita punya amanah, supaya amanah kita ini selesai, malah kita berbakti kepada orang tua. Ada suatu kisah ya. Kisah ini semua orang sudah tahu. Bahwa ada seseorang yang bangkrut ya. Bangkrut usahanya itu. Nah, dia mengubah pola hidupnya setiap mau pergi kerja, singgah ke rumah orang tuanya, salaman, minta doa. Ya, membawa buah tangan yang ada menurut kemampuan. Tidak lama lunas semuanya. Selesai semuanya. Ada juga ya ustadz ya yang kemarin itu cerita seperti ini ya. Ada seseorang di kampung itu ngerawat orang tuanya. Ngerawat orang tuanya yang sudah, katakanlah yang sudah tidak bekerja, tidak produktif, tidak kuat jalan. Ya, tidak kuat jalan, dia hanya duduk. Kalau nanti mau pindah dipindahkan, mau mandi dimandikan, dirawat oleh anaknya. Kemudian ustadz itu bilang ya sama yang ngerawat tadi, kebunmu, ladangmu, usahamu ini adalah di sini. Artinya apa? Ya, artinya apa?
berbakti sama orang tua ini ya, berbakti sama orang tua ya, apa itu bisa merubah nasibnya tadi. Nah, kok malah sampai ke situ ya. Nah, ini tadi itu usaha langit namanya. Nah, ayo kita usaha langit ya, sesudah apa itu contohnya lagi ya, usaha langit. Ayo kita paksa kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita serahkan kepada Allah. Yang dulu sudah lupa, artinya ya, lupa menghadap kepada Allah, lupa berdoa, lupa bahwa kita ini diciptakan Allah. Mulai sekarang ayo dipaksakan. Kalau yang mau mustajabah ya selain sholat zuhur, umpama sholat zuhur yang dulu tidak pernah berjamaah, ada saja sibuk ya, sibuk ngurus usahanya, yang sekarang katanya tadi yang terlilit, yang sekarang sudah amanahnya sudah sangat pelit, tapi jangan sekali lagi bilang terlilit ya. Terlilit itu adalah kesannya negatif, kamu kawan-kawan tidak kuat, tidak bisa membayar. Tetap padahal itu bagi Allah adalah kecil utangnya itu, amanahnya itu. Ya. Dipaksa, ayo dipaksa dimulai sholat zuhur, pergi ke masjid, terus membaca sesudah sholat sampai di masjid ya, baru pergi ke masjid, langkah pertama, langkah kedua adalah sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Sampai di masjid tahiyatul masjid, terus membaca istighfar, membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Kalau perlu datang itu belum waktunya, kurang 10 menit, kurang 20 menit, sudah datang ke masjid, sudah bersila, sudah selesai sholat, sudah membaca sholawat, sallallahu ala Muhammad, 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 sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian sholat asar begitu juga, sudah sholat sunat, ayo ya, sallallahu ala Muhammad, membaca sholawat terus, pulang ya. Lah terus itu kerja tetap kerja. Sholat itu kan sebentar, tidak lama ya. Yang dagang tetap kembali dagang, jangan hanya terus sholat saja, itu ya salah juga ya. Yang tani ya tetap kembali ke tani, ngerjakan lahannya dan lain sebagainya. Begitu pula maghrib. Kalau bisa ya, maghrib tidak pulang sampai isya. Ya, ini punya amanah, usahanya tidak sungguh-sungguh. Bagaimana mau selesai? Hanya saya, ustadz, saya nggak berani pulang. Saya nggak berani buka pintu. Itu jangan ditanyakan. Kayak ini tadi, maghrib jangan pulang. Sholat maghrib di masjid bagi yang laki-laki. Yang bagi perempuan di rumah. Sudah sholat maghrib, jangan terlangsung berdiri membaca sholawat sebanyak-banyaknya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau maghrib sampai isya ya, paling tidak adalah dapat 2.000. 2.000, semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak kita membuat senang ya, membuat senang kita apa yang diperintahkan Allah. Ya, apa yang diperintahkan Allah ini kita kerjakan. Ini namanya merayu Allah supaya Allah itu mau melunasi amanah kita. Ini mau melunasi amanah kita. Ya, kita masih ingat ya. Ingat kalau khotib itu sedang khutbah, bahwa orang-orang yang bertakwa ini segala kesulitannya akan ada jalan keluarnya. Dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini tadi sampai sholat isya. Sholat isya begitu pula. Selesai sholat isya, kalau mau lagi tidak terus pulang. Ya. Nah, ini kalau maghrib amanahnya besar. Maghrib kok malah cepat-cepat pulang.
Ya, cepat-cepat pulang apa di rumah itu? Kan di rumah paling nengok TV, makan, ditahan sampai isya. Nah, ini adalah jawaban dari kawan-kawan yang mengenai kesulitan. Maka nanti akan saya buat part yang kedua. Ini jawaban cara mengatasi amanah yang belum selesai sampai sekarang. Ini baru saya sampaikan sampai ke maghrib, sampai isya. Membaca sholawat terus. Kemudian sampai isya, nanti malam ya, sebelum subuh sudah bangun. Sebelum subuh itu sudah bangun, karena waktu yang mustajabah. Ya, sholat tobat, sholat tahajud, baca istighfar 100 kali, membaca sholawat sebanyak-banyaknya sampai subuh, sejam sebelum subuh. Nah, itu namanya usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian subuh tidak terus pulang. Nah, ya, subuh dipaksa. Semua orang memang berat. Ngantuk, Pak, saya ngantuk nggak tahan. Iya, tapi tadi katanya adalah punya amanah yang sampai terlilit tadi. Dipaksa. Ya, siapa saja itu yang ngantuk tetapi adalah dipaksa. Katanya dia kalau malam nggak bisa tidur, ya karena memikirkan utang. Jangan, ya dipikirkan, tapi sambil sholat itu tadi. Subuh tidak pulang sampai sholat israf. Membaca sholawat paling tidak adalah dapat 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan ya, kalau kita usaha langit ini sungguh-sungguh, insya Allah. Tapi ya jangan ditunggu seperti ini. Loh kok lama ya? Nggak dilunasi Allah. Jangan. Kita lakukan istiqomah terus dan terus. Ya, insya Allah seluruh hajat kita, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kemudian bagi kawan-kawan yang punya testimoni, dikirimkan di nomor 0812 7515 4442. 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.